Karakteristik kurikulum merdeka ada 6. Yang pertama, adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar dari minimal 900 menit per minggu menjadi minimal 1050 menit per minggu. Yang ketiga, reformulasi cakupan capaian pembelajaran. Ada 3 capaian pembelajaran yang diterapkan pemerintah. Yang pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, capaian pembelajaran jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi. 4. Fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode PAUD atau TKB atau peserta didik yang berusia 5-6 tahun. Yang kelima, adanya konsep kurikulum operasional sekolah. Yang keenam, dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma. Adapun prinsip pembelajaran pada PAUD, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan juga orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menemukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sebagai tujuan pembelajaran yang menjadi efektif. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan kepuasan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu adalah seperti apa sih karakteristik pelajar Indonesia? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Munculnya 3 elemen capaian pembelajaran di akhir PAUD adalah sebagai fondasi awal dalam serangkaian perjalanan yang dirancang oleh kurikulum untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Adapun peran PAUD, yang pertama adalah sebagai base fondasi, yaitu membangun kemampuan dasar dan mendukung capaian di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sejalan dengan tujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila. Kemendikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tema-tema tersebut diantaranya adalah yang pertama, Aku Sayang Bumi, yang kedua, Aku Cinta Indonesia, yang ketiga, Bermain dan Bekerja Sama, dan yang keempat adalah Imajinasiku. Jam belajar harian di satuan PAUD beroperasi selama 5 hari dalam seminggu, maka minimal jam belajar per harinya adalah 210 menit atau 3,5 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 menit per minggu dibagi 5 hari dalam belajar. Hasilnya 210 menit per hari atau 3,5 jam per hari. Berbeda dengan satuan PAUD yang beroperasi 6 hari dalam seminggu. Minimal jam belajar per harinya adalah 175 menit atau 3 jam. Angka tersebut didapat dari 1050 per minggu dibagi 6 hari. Hasilnya adalah 175 menit atau bisa dibulatkan menjadi 180 menit sehari atau 3 jam per hari.
Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, satuan pendidikan, misalnya satuan PAUD, memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasionalnya sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan satuan PAUD, tetapi dengan tepat mengacu pada struktur minimum kurikulum yang diterapkan pemerintah. Satuan PAUD diharapkan dapat menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan visi misi dan karakteristik lembaga masing-masing. Hubungan capaian pembelajaran dan kurikulum operasional sekolah. Setiap satuan PAUD perlu merancang kurikulum operasional, yaitu operasional sekolah, untuk mengantarkan setiap peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan untuk sampai pada capaian pembelajaran di akhir periode PAUD. Meskipun demikian, tiap satuan PAUD memiliki kemerdekaan untuk menentukan kurikulum operasional sekolahnya masing-masing berdasarkan visi misi lembaga, karakteristik lembaga, dan budaya setempat. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah kurikulum operasional sekolah. Yang pertama, menentukan konteks daerah, budaya, dan bahasa lokal. Yang kedua, bermain sambil belajar. Dan yang terakhir adalah dukungan. Merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD, mengenal karakteristik capaian pembelajaran, disusun per fase bukan per tahun. Artinya, capaian pembelajaran adalah capaian pada akhir fase fondasi atau TKB, atau saat anak setelah selesai pada jenjang PAUD, dan bukan capaian yang ingin dicapai pada setiap jenjang PAUD. Rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran dan mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains teknologi, rekayasa, seni matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Adapun contoh pembelajaran pencapaian dalam nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Yang kedua, anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam interaksi dengan sesama dan alam, serta tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Yang selanjutnya, anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Adapun contoh tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran jati diri. Yang pertama, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi, dan olahraga, serta keselamatan diri. Dan selanjutnya, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan, dan serta membangun hubungan sosial secara sehat. Yang selanjutnya, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang, budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Adapun contoh tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran dasar-dasar literasi. Yang pertama, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Dan selanjutnya, anak mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak juga menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak juga menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal dan mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan, dan sosial. Anak juga menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya juga anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak juga dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni.